Banyak dari kita masuk ke dunia self-development dengan semangat yang sangat membara. Motivasi kita tulus, ingin menjadi lebih baik, membuktikan diri, atau mengejar kebahagiaan. Tapi tanpa sadar, kita sering lupa satu hal penting karena lupa subscribe. Bercanda. Tapi apa yang membuat industri ini terus bertumbuh? Apakah karena mereka menjual harapan? Simak video ini sampai akhir. Kamu pasti sering menemukan postingan di beranda sosial mediamu. Konten ini bilang gini, konten ini bilang gitu. Lakuin ini kalau kamu mau sukses di usia muda. Influencer A, B, C, dan segala tetek bengeknya. Banyak orang terjebak dalam rutinitas konsumsi konten inspiratif tanpa tahu ujungnya. Ada perasaan menggebu-gebu, tapi tak tahu apa yang sebenarnya dikejar. Kalau kalian merasakan itu, tenang, kalian gak sendiri. Saya juga pernah terjebak dalam siklus yang seperti itu. Lalu, apa yang menjadi inti permasalahan yang tidak dijelaskan oleh para motivator ataupun influencer di luaran sana? Banyak dari kita masuk ke self-development dengan semangat yang menyala-nyala, ingin menjadi versi terbaik dari diri kita, membuktikan sesuatu atau sekedar mencari makna. Kita baca buku, dengar podcast, nonton video motivasi, lalu memulai meniru gaya hidup orang lain, cara berpikir mereka, bahkan pola harian mereka. Tapi jarang kita bertanya, apakah ini gaya hidup yang aku mau? Apakah aku sedang mengalami fase yang dimaksud? Ini sesuai dengan kapasitas dan fase hidup. Disinilah letak bahayanya bias matter. Kita mengira ada satu jalur sukses yang diikuti semua orang, padahal kita hidup dengan kompas dan peta yang berbeda-beda dan tidak bisa mengeneralisasi semua masalah. Dan ketika kita gagal menyesuaikan, rasa bersalah itu bukan milik metode, tapi malah kita menyalahkan diri sendiri. Self-development bukan tentang menyalin langkah orang lain, tetapi bagaimana kita meracik ulang sesuai dengan fase dan kebutuhan hidup kita. Pernah merasa super sibuk, tapi tetap merasa kosong. Ikut webinar, belajar strategi, buat tulis harian. Tapi ketika malam tiba, kita sadar hari ini kita bergerak, tapi tak benar-benar melangkah. Inilah ilusi productivity atau pseudo productivity. Sibuk belajar, tapi tak pernah praktik. Rajin membaca, tapi tak pernah menerapkan. Kita hidup dari satu suntikan motivasi ke suntikan berikutnya. Seperti kecanduan, tapi bukan pada kemajuan, melainkan pada perasaan seolah-olah sudah berkembang. Motivasi tanpa aksi hanyalah hiburan, dan hiburan tak pernah merubah hidup. Ada rasa puas saat kita bangun lebih pagi, baca lebih banyak buku, sementara orang lain masih tidur atau scrolling tak tentu arah. Kita merasa menang, lebih sadar, lebih bijak, lebih unggul. Tapi di balik rasa bangga itu kadang tersembunyi jebakan. Superioritas semu, perasaan bahwa kita lebih baik hanya karena terlihat lebih produktif. Padahal apakah kita benar-benar tumbuh? Atau membangun citra yang kita harap bisa menutupi kegamangan, kejar versi ideal dari diri kita yang tak pernah cukup. Kita harus membandingkan, mengejar, memperbaiki, sampai akhirnya lupa. Self-development harusnya membuat kita untuk rendah hati, bukan tinggi hati. Kadang kita bukan naik level, tetapi cuma naik ego. Jadi nyatanya kamu gak perlu tahu banyak hal untuk memulai. Yang kamu perlu lakukan hanyalah mulai dengan penuh kesadaran. Karena kamu gak bisa benar-benar menyalahkan orang hanya karena alasan komersial terhadap produk self-development yang mereka jual. Di konten ini saya gak bilang self-development itu buruk ataupun merugikan. Itu bukan poinnya. Coba kamu lihat juga video saya yang lain yang ada di Instagram. Kurang lebih saya juga ngomongin hal yang sama. Pada dasarnya saya hanya ingin mengatakan, hidup bukan soal siapa yang paling keras berlari, tapi siapa yang tahu kemana ia harus pergi. Jangan biarkan motivasi jadi pelarian. Temukan arah, bukan sekedar gerakan, bukan tentang berapa banyak yang sudah kau pelajari, tetapi seberapa dalam kamu mengerti dan berani menjalani. Mau nggak dipencet tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Shobima Kasumasa.